Sebuah daycare di Depok, Jawa Barat, menjadi perhatian publik setelah muncul laporan dugaan penganiayaan terhadap seorang anak oleh Ketua Yayasan, Meita Irianti, yang dikenal dengan nama Tata Irianti. Kuasa hukum keluarga korban, mengungkapkan kronologi terungkapnya kasus ini di Daycare Wensen School Indonesia. Dugaan penganiayaan ini terkuak setelah orang tua korban mencurigai adanya luka lebam di tubuh anak mereka. Kecurigaan tersebut diperkuat oleh informasi dari seorang guru di daycare tersebut. Guru di daycare memberitahu bahwa anak tersebut menjadi korban penganiayaan, kata orang tua korban. Awalnya guru tersebut curiga karena tingkah laku korban yang selalu ketakutan dan histeris setiap bertemu dengan ketua yayasan yang mengelola daycare di Jalan Putri Tunggal, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok itu. Guru tersebut kemudian memeriksa rekaman CCTV. Rekaman tersebut ditunjukkan kepada klien kami, dan ternyata benar terdapat tindakan kekerasan fisik terhadap korban, ujar orang tua korban. Sebelumnya, orang tua korban menemukan luka lebam di dada dan punggung anaknya. Mereka menghubungi pengelola daycare untuk meminta penjelasan, namun pengelola mengatakan tidak ada kejadian apapun selama korban berada di daycare. Klien kami awalnya berpikir positif, mungkin anak mereka sakit hingga menyebabkan lebam, katanya. Keluarga tidak menaruh curiga lebih jauh karena saat itu anak mereka memang sedang sakit batuk dan pilek. Orang tua kemudian membawa anak mereka ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa lebam yang dialami korban bukan disebabkan oleh penyakit, melainkan akibat adanya pembuluh darah yang pecah. Dokter menjelaskan bahwa lebam tersebut bukan karena penyakit, tetapi karena tekanan dari luar, kata orang tua korban. Kasus ini menjadi viral di media sosial setelah rekaman CCTV yang menunjukkan penganiayaan terhadap balita di daycare tersebut diunggah di media sosial. Unggahan tersebut menunjukkan beberapa potongan video yang memperlihatkan aksi kekerasan terhadap balita dan bayi di Wensen School Indonesia Daycare. Salah satu video menunjukkan seorang anak berbaju oranye menangis mencoba mengikuti seorang wanita yang diduga ketua yayasan daycare tersebut keluar dari kamar. Namun, anak tersebut ditahan dengan kaki oleh wanita itu. Balita tersebut juga terlihat diseret, dicubit, dipukul, hingga ditendang. Penyiksaan ini diketahui terjadi pada 10 Juni 2024. Berdasarkan informasi tersebut, orang tua membuat laporan ke Polres Metro Depok agar kasus ini diusut lebih lanjut. Terkait kasus daycare ini sudah tertangkap? Ya, jadi berdasarkan hasil penelusuran kita sudah meriksa 4 orang saksi tadi, terus kita juga sudah mendapatkan keterangan yang cukup, yang valid, berdasarkan bukti-bukti yang cukup juga, maka tadi jam 10 kita sudah melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, yaitu tersangka MI. Ini ditangkap di rumahnya dalam kondisi baik ya, sekarang sudah berada di Polres Metro Depok. Ditangkap oleh Satreskrim Polres Depok dipimpin oleh Kepala Kasareskrim. Iya, pemilik daycare. Dan yang paling penting adalah bahwa
yang bersangkutan mengakui bahwa di dalam CCTV itu adalah dirinya, gitu ya. Jadi tidak menyangkal, jadi yang melakukan kekerasan terhadap balita ini itu merupakan terduga pelaku yang sudah kita amankan di Mapolres. Nah, jadi ini kan kita sudah naik ke penyidikan tadi sore ya, terus kita melakukan penangkapan. Penangkapan ini tentu sudah ada penetapan tersangkanya. Jadi kalau kita masih manggil saksi, ya tentu ini masih belum, gitu ya. Tapi yang kita lakukan tadi ini adalah penangkapan. Nah, oleh penangkapan tentu gelar penyidikan sudah dilakukan, gelar penetapan tersangka juga sudah kita lakukan oleh Pak Kasar Reskrim. Jadi statusnya yang sudah tersangka di kita. Berikut ini profil Tata Irianti yang populer di media sosial. Tidak ada yang menyangka seperti ini. Hati-hati selalu ya kawan. Ternyata memang benar ya, siswi tersebut bunuh diri bukan terjatuh atau didorong oleh temannya. Ini merupakan keprihatinan kita banget, bukan hanya sebagai orang tua tapi yang melihat kasus ini ya. Kemudian banyak sekali komen dari orang tua itu mempertanyakan kemana gurunya, pengawasan gurunya seperti apa, kok ada sampai anak bisa lompat sendiri seperti itu, bisa bunuh diri, kemana kepala sekolahnya, mana tanggung jawabnya dan lain sebagainya. Nah kalau seperti ini nanti kita nggak ketemu solusinya. Andaikan anakku amit-amit tapi jangan sampai ya, tapi misalnya anakku adalah pelaku pembulian, aku sangat siap bekerja sama dengan sekolah, aku siap dipanggil duduk bersama-sama dan menerima bahwa anakku memang punya penyakit mental, misalnya harus dibawa ke psikolog atau psikiater. Sekolah juga nggak boleh nutup-nutupin kasus seperti ini, nggak boleh membantah ini nggak terjadi pembulian. Kalau nanti memang terbukti ya harus menerima bahwa harus ada perbaikan di sana. Jadi saling-saling sekolah, saling bekerja sama dengan orang tua agar kasus seperti ini nggak boleh terjadi lagi. Guru dan sekolah juga nggak boleh ngebully murid sampai akhirnya murid bakar sekolah, juga ada kan kasusnya seperti itu. Jadi saling bekerja sama, orang tua bertanggung jawab, sekolah juga saling bertanggung jawab. Muridnya luar biasa, 15 boleh di sini, tapi 585-nya di seluruh dunia, 600 murid di seluruh dunia. Tepuk tangan dulu buat Ibu Guru Kepala Sekolah karena memberikan kesadaran kepada orang tua bahwa golden age umur 0 sampai 5 adalah saat waktu yang tepat gitu ya, waktu yang penting untuk kita memulai anak-anak tumbuh kembang dan tahu bakatnya anak-anak itu di usia begitu. Sesungguhnya anak-anak itu jangan dibahasakan bersekolah, tapi sedang bermain dan belajar. Itulah yang terus saya motivasi saya berikan pengertian kepada bukan hanya kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, tapi kepada seluruh guru-guru. Tujuan anak-anak bersekolah di Desa Indonesia yang pertama harus happy, jadi happy. Betul? Ibu Diana Sari harus happy. Kalau sudah happy, baru belajar jadi anak yang pintar.